Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pelajaran Tahsinul Quran. Masih di dalam pembahasan makharijul huruf dan sifat. Memasuki huruf ta dan huruf dha. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, huruf ta adalah huruf hijaiyah yang urutannya adalah setelah huruf dha, ya. Kemudian huruf dha itu setelah huruf ta. Kita akan awali pembahasan kita dari makhraj dan sifat huruf ta. Huruf ta, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah huruf yang terkuat di dalam Al-Quran. Huruf yang terkuat di dalam Al-Quran. Ya. Di manakah huruf ta itu dikeluarkan? Di manakah makhrajnya huruf ta tersebut? Makhraj huruf ta sama dengan makhrajnya huruf ta dan huruf dal, yaitu ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Sekali lagi, makhraj daripada huruf ta adalah ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas, sebagaimana huruf ta dan huruf dal. Kurang lebih seperti ini. Ta, qi, tu, bata, ata, ita, uta. Ketika kita mengucapkan huruf ta tersebut dari makhrajnya. Kemudian apa saja sifat-sifat ya di dalam huruf ta tersebut? Ingat, 4 pembahasan tentang sifat. Sekurang-kurangnya setiap huruf itu memiliki 4 tinjauan. Yang pertama, huruf ta ditinjau dari nafasnya, maka dia termasuk huruf jahr. Karena tidak boleh dibaca dengan menghentakkan nafas. Contoh, as-siratal mustaqim, seperti itu. Yang benar adalah seperti itu. Kemudian ada yang baca al-siratal ta, siratal ta, ta. Nah, ini tidak benar. Bukan ta tapi ta, ya. Siratal mustaqim, bukan siratal tal. Nah, bukan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, ditinjau dari nafasnya, dia termasuk huruf jahr. Yang kedua, ditinjau dari tekanannya, maka ia termasuk huruf syiddah, yaitu huruf yang kuat, huruf yang bertekanan kepada makhrajnya. Sehingga ketika kita membaca, ya, misalnya wa tama'a, to, ya, tidak to. Atau dalam keadaan sukun, misalnya ketika kita membaca at'amahum, at'amahum, bukan
at'amahum, bukan alto, ya. Dia bertumpu kepada makhrajnya. Kemudian yang ketiga dan keempat ditinjau dari pangkal lidahnya. Ditinjau dari pangkal lidah, maka huruf ta termasuk huruf isti'la atau huruf tebal. Sehingga kita membacanya dengan tebal, ya, bukan dengan tipis. Contoh ketika kita membaca misalkan intaliqu, to, ya. Bukan intaliqu, bukan, tapi to, berbeda, ya. Dimana isti'la yang menghasilkan sifat tafkhim ini atau sifat tebal ini, suaranya fokus berada di dalam mulut, ya, atau mengarah pada langit-langit. Kemudian yang keempat ditinjau dari pangkal lidah, dia juga termasuk huruf itbaq, di mana pangkal lidah ini akan menempel, ya, ke langit-langit bagian pangkal pula. Sehingga kita membaca, ya, yatlubuhu, bukan yatlubuhu, bukan, yatlu. Kemudian yang kelima, ia memiliki sifat tambahan yang disebut dengan qalqalah, ya, yang disebut dengan sifat qalqalah, di mana dia akan dipantulkan pada saat keadaan sukun. Contoh di dalam lafaz bil qisti. Bagaimana ketika kita waqaf pada lafaz bil qisti? Maka kita akan baca bil qisto. Bil qisto, bukan bil qisut. Bil qisut sering dibaca seperti itu, maka ini tidak tepat. Maka di sini dalam pembacaan Al-Quran kita harus melalui proses talaqi. Setelah mengetahui sifat, ya, atau 5 sifat daripada huruf ta, maka kita akan masuki latihan. Bagaimana cara membaca huruf ta ini? Misalnya kita membaca dalam keadaan fathah. Kita baca wa taba'allahu ala qulubihim. Wa taba'allahu, ya. Kemudian kita baca bil qisti dalam keadaan kasrah atau dalam keadaan dhammah, yatufu, atau yang sering kita dengar ihdinas siratal mustaqim, atau dalam keadaan sukun, yatlubuhu hafitha, bukan yatlubuhu, bukan yatlu, bukan, tapi yatlubuhu. Seperti itu cara pengucapannya. Atau ketika dia dalam keadaan waqaf bil qisti, maka harus dipantulkan dengan sempurna bil qisto, ya. Dan ada hal yang perlu diperhatikan. Ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ta, maka dibaca dengan ikhfa yang tebal. Contoh kita baca intaliqu, bukan intaliqu, tapi intaliqu, ya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf ta. Yang pertama,
mengucapkan huruf ta mirip dengan huruf ta. Ya. Ini tidak tepat. Ya. Karena nanti akan mengubah maknanya. Contoh dalam keadaan dhammah, misalnya ya, yatufu dibaca yatufu akan berubah menjadi ta. Yatu, maka yang kedua itulah ta. Yang pertama itu adalah ta. Kesalahan yang kedua, dalam keadaan sukun ia tidak dipantulkan dan bahkan dihentakkan dengan nafas. Ya. Contoh at'amahum dibaca at'amahum, atau dibaca dengan pantulan namun tidak dengan tebal. Ya. Contoh ketika misalkan ya telubuhu, ya, ini tidak boleh dibaca seperti itu. Karena akan keluar daripada ketentuan daripada huruf ta tersebut. Kemudian kesalahan ketika diawali dengan huruf nun sukun atau tanwin, ya, ternyata tidak dibaca dengan tebal ikhfa'nya, ya, dibaca intaliqu, harusnya into, ya, seperti itu. Para jamaah sekalian, ini kesalahan yang sering terjadi dalam membaca huruf ta. Selanjutnya adalah huruf dha. Huruf dha adalah huruf yang jatuh dalam urutannya, yaitu setelah huruf ta itu sendiri. Ada dua huruf yang tempat keluarnya sama dengan huruf dha, yaitu huruf tha dan huruf dzal. Huruf tha dan huruf dzal. Di mana itu? Yaitu di ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya. Ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Contohnya, seperti itu. Allah, li, lu, bel. Allah, li, lu, bel. Ya. Itu cara mengucapkan atau makhraj daripada huruf dha. Kemudian setelah kita mengetahui makhraj daripada huruf dha ini, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Sama dengan huruf-huruf yang sebelumnya, ada 4 tinjauan. Pertama dari tinjauan nafas. Maka huruf dha termasuk huruf jahr. Semisal ketika kita mengucapkan, ya, la minal zalimin, ya, bukan diucapkan dengan la minazzo, tidak mirip zai, dan juga tidak boleh diberikan hamas. La minazzo, ya, la minazzo, tidak boleh. La minallah, ya. Faman azlamu, bukan azlamu, bukan, ya. Ini harus dilatih terus menerus, karena insya Allah semua dari kita mampu melakukannya, ya. Jangan sampai kita enggan, saya tidak bisa seperti itu. Ya. Insya Allah kita mampu untuk melakukannya. Selagi kita punya perangkat untuk mengucapkannya. Apa itu? Lidah dan gigi. Ya, ini adalah perangkat untuk mengucapkan huruf tersebut. Yang kedua, sifat Allah ditinjau dari tekanannya. Maka ditinjau dari tekanannya, huruf dha termasuk huruf yang bertekanan ringan, ya, atau kita sebut dengan huruf rokhawah, atau huruf yang bertumpu kepada suara, tidak bertumpu kepada makhraj, yang tidak bertumpu kepada makhraj. Semisal
ketika kita mengucapkan faman azlamu, itu cirinya. Bukan ditekan faman azlamu, bukan azla, ya. Seperti itu. Jadi bertumbuh kepada suara. Yang ketiga dan keempat ditinjau dari pangkal lidahnya. Bagaimana dengan posisi pangkal lidah? Para pemirsa sekalian, pangkal lidah pada saat mengucapkan huruf dha diangkat. Sehingga kita menyebutnya ia memiliki sifat apa itu? Masih ingat? Itu sifat isti'la yang menghasilkan tafkhim atau tebal pada bacaan, ya. Sehingga kita mengucapkan dha, dhi, dhu, bel, bukan dha, dhi, dhu, bel, tapi bel, el, il, ul, ya. Bukan al, il, ul. Nah, itu menjadi dzal nanti jika kita membaca demikian. Kemudian yang keempat ditinjau dari pangkal lidah juga, ia termasuk huruf yang memiliki sifat ya, itbaq. Di mana pangkal lidah yang terangkat tersebut menempel ke langit-langit. Ya. Kita misalkan membaca faqad zalama nafsah, faqad zalama, ya. Maka latihan tersebut harus terus kita ulang-ulang, ya. Selanjutnya, bagaimana cara melatih huruf dha ini? Ya, di dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya ketika kita membaca, ya, misalkan huruf Allah, faman azlamu mimman iftara, faman azlamu mimman iftara, azlamu, ya. Ini diulang-ulang sehingga kita mampu mengucapkan dengan sempurna. Kemudian kita membaca misalkan la minal zalimin, la minal zalimin, la minal dha. Ingat, bukan la minaz, ya. Kemudian semisal kita membaca misalkan faqad zalama nafsah, faqad zalama nafsah, bukan faqad zalama, tidak seperti itu, ya. Selanjutnya para jemaah sekalian, latihan terus diulang-ulang sehingga lisan kita benar-benar tertata. Ya, bagaimana cara mengucapkan huruf dha tersebut? Memasuki ya penjelasan tentang kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan huruf dha. Yang pertama, dibaca dengan tipis sehingga dia akan mirip huruf dzal, ya. Mirip huruf dzal. Ini tidak boleh, ya. Semisal kita membaca misalkan faqad zalama, faman azlamu, tidak boleh. Harus dibaca tebal. Faqad zalama, faman bukan ya. Pangkal lidah diangkat, menunjukkan bahwa dia adalah huruf yang tebal, ya. Kemudian yang kedua, ketika dia dalam keadaan sukun dipantulkan. Padahal ya huruf
Dha tidak memiliki sifat qalqalah. Ya. Ini keliru. Faman adzlamu ya, tidak boleh. Adzlamu nah, seperti itu. Yang ketiga, kesalahan huruf dha ini ketika diucapkan seringkali menyertakan hamas, ya, menyertakan hamas. Laminaz zalimin, ya. Maka kita ketika membaca harus merujuk kepada kalimat bahasa Arab yang benar. Karena kesalahan yang sering terjadi, ya, ketika mengucapkan dha, ya, diucapkan dengan mirip bahasa Indonesia. Ini karena sebagian daripada pembaca Al-Quran merujuk kepada pengucapan, ya, dengan bahasa Indonesia, sehingga terbaca laminaz zalimin, ya, karena zalim ini diadopsi dari bahasa Arab, ya, sehingga ketika membaca laminaz zalimin menjadi laminaz zalimin, ya, maka ini tidak tepat, ya. Baik, demikian para jamaah sekalian, ya, pembahasan huruf dha dan huruf dha. Terus kita latih lafaz-lafaz tersebut, kita ulang dan kita ulang sehingga kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.